semuanya. Kenalin kami dari kelompok 3, Lydia dari Pangan 24. Aku Liza dari NIM 008. Aku Desi 002. Aku Francisca 041. Aku Aldi 044. Dan aku Aina dari 039. Selamat menyaksikan. Kenapa? Kok enggak sih? Aku yang suka deh, yang paling berhasil banget itu. Apa ya sebenarnya? Guys, saya lagi lemas. Kamu ada sesuatu loh. Wah, aku yogurt. Jadi itu bagus banget buat kamu yang lagi lemas. Ini senang-senang. Wow. Coba ya. Ini kita yogurt. Tapi, apakah yogurt saset benar-benar disukai mahasiswa? Beneran enak nggak sih? Nah, langsung aja kita simak video ini biar sama-sama tahu. Oke, selamat siang semuanya. Saya Renalisa Setia Maharani di sini dan kami akan mempresentasikan yogurt sesuai minat dan persepsi konsumen terhadap yogurt original dalam kemasan saset, dan ini adalah anggota dari tim kami setiap sini. Dan ini adalah hal-hal yang akan dibahas di PPT kali ini, adalah latar belakang tujuan dari menjadi satu paket, metode pengambilan data, lampiran dokumentasi, dan juga kesimpulan. Oke, jadi pendahuluan yang kami pakai adalah yogurt adalah salah satu produk makanan yang semakin populer di masa ini karena kandungan gizinya yang tinggi dan manfaatnya. Jadi produk ini sangat digemari mahasiswa karena praktis di bawah. Dan ini kita lakukan pada 57 mahasiswa ITB dari berbagai angkatan. Selanjutnya itu adalah latar belakang yang kami pakai, bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya ada tujuan yang bisa kami apakan dari tujuan di sini. Dan juga selanjutnya adalah leader. Leader di sini digambar oleh tim kami sendiri, yaitu oleh Francisca Gimtari, dan ini adalah hasil karya yang dibuat dengan tangannya sendiri. Dan ini melambangkan anggota tim kami, adalah Luisa, adalah saya, Francisca, Aldi, dan Desi. Dan di bagian ini adalah ada tulisan buat yogurt yang berulang untuk menciptakan kesan santai dan menarik bagi mahasiswa. Dan juga visual kami buat cerah supaya tidak menampilkan kesan yang terlalu formal dan tidak tegang, dan meningkatkan kenyamanan responden tim kami sendiri. Oke, selanjutnya kami membagi 6 section pada segmen pertanyaan kuesioner yang masing-masingnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, kami juga menambahkan footer berupa gambar meme yang berisikan pantun dengan tujuan untuk memberikan hiburan dan menciptakan suasana santai bagi responden di akhir pengisian kuesioner. Adapun metodologi pengumpulan data yang kami lakukan, yaitu kami mendapatkan sumber data berupa data primer melalui kuesioner berbasis Google Form yang pertanyaannya sudah dibagi dalam beberapa section tadi. Lalu responden dan survei kami adalah mahasiswa aktif ITB dan pernah mencoba produk pangan berupa yogurt. Pengumpulan datanya kami lakukan dengan melakukan metode survei langsung kepada responden dengan kuesioner digital berupa Google Form yang melibatkan 57 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut. Nah, teknis pelaksanaan survei yang kami lakukan, yaitu responden mencoba produk yogurt A, lalu mengisi kuesioner, dan diulangi untuk produk B dan produk C. Instrumen penelitiannya bisa dilihat pada slide berikut ini. Teknis analisis data yang kami pakai pada penelitian ini, yang pertama, distribusi frekuensi, yang kedua, analisis scaling chart yang rumusnya ada pada slide ini, dan yang ketiga, ada statistik deskriptif berupa mean atau rata-rata, median, nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, dan standar deviasi untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Rumus dan interpretasinya bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, kami memvisualisasikan data dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan tabel ringkasan. Nah, dari situ, kami juga melakukan analisis kualitatif terhadap jawaban terbuka. Gunanya bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis regresi linear untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kuantitatif. Rumusnya bisa kalian lihat pada slide berikut, dan interpretasinya juga bisa dilihat pada slide ini. Kami juga melakukan teknis analisis data berupa analisis skewness dan kurtosis, yang gunanya bisa dilihat pada slide ini. Skewness itu berupa kemencengan, dan kurtosis itu keruncingan. Masing-masing aplikasi dalam survei Likert juga tertera pada slide berikut. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke hasil analisis data. Seksi pertama mengenai produk yogurt secara umum dan kebiasaan konsumsi responden. Di sini kami menanyakan tingkat pengetahuan responden mengenai yogurt, diperoleh seluruh responden mengetahui produk yogurt, menunjukkan eksistensi yang kuat di pasar. Kemudian kami menanyakan apakah para responden pernah mengonsumsi yogurt saset sebelumnya, diperoleh 95% responden pernah mengonsumsi yogurt saset, menunjukkan bahwa penetrasi produk yang tinggi. Kemudian kami menanyakan frekuensi konsumsi responden, diperoleh sebagian besar responden mengonsumsi yogurt sebulan sekali, menunjukkan frekuensi konsumsi yang masih rendah. Kemudian kami menanyakan alasan apa saja yang dipakai responden mengonsumsi yogurt, diperoleh responden mengonsumsi yogurt karena enak, segar, serta sebagai cemilan, bukan hanya karena faktor kesehatannya. Kemudian kami menanyakan alasan para responden memilih yogurt kemasan saset, diperoleh kemasan saset disukai karena praktis, porsi sekali makan dan harganya terjangkau. Kemudian kami menanyakan cara para responden mengonsumsi yogurt, diperoleh mayoritas responden mengonsumsi yogurt langsung tanpa tambahan makanan lain. Dan yang terakhir, kami menanyakan harga yogurt saset yang dinilai sesuai untuk mahasiswa, diperoleh harga di atas 5.000 sebagai harga yang paling sesuai. Kemudian masuk ke section 2 mengenai referensi rasa dan evaluasi sensoris responden mengenai produk yogurt saset. Di sini kami menanyakan tingkat kesukaan responden terhadap rasa asam, diperoleh rasa asam disukai oleh sebagian besar responden dengan nilai tertinggi pada kategori suka. Kemudian kami mengolah data tersebut untuk dibuat grafis skewness dan kurtosis, diperoleh distribusi penilaian cenderung ke arah nilai tinggi, menunjukkan konsistensi kesukaan terhadap rasa asam. Kemudian kami menanyakan tingkat kesukaan responden terhadap rasa manis, diperoleh rasa manis juga sesuai dengan mayoritas responden menilai suka dan sangat suka. Kemudian kami mengolah datanya tersebut untuk dibuat grafis skewness dan kurtosis, diperoleh sebaran data menunjukkan preferensi yang stabil terhadap rasa manis meski tidak sekuat rasa asam. Kemudian kami menanyakan tingkat kepuasan dari rasa dari setiap produk yogurt yang kami berikan. Diperoleh bahwa produk A paling banyak disukai responden rasa, diikuti produk C, sedangkan produk B memiliki lebih banyak responden yang netral. Kemudian kami mengolah data tersebut untuk dibuatkan grafik Foxtrot. Diperoleh produk C memiliki median dan rata-rata kepuasan rasa tertinggi, menunjukkan persepsi rasa yang paling positif dari responden. Kemudian kami mengolah data tersebut juga untuk dibuat grafik skewness dan kurtosisnya. Diperoleh distribusi rasa produk C lebih simetris dan terkonsentrasi di slot tinggi, menunjukkan konsistensi kepuasan responden. Kemudian kami membuat grafik regresi dari tingkat rasa asam dengan kepuasan produk. Diperoleh produk menunjukkan hubungan kuat antara kesukaan rasa asam dan tingkat kepuasan. Kemudian kami juga membuat grafik regresi dari tingkat kesukaan responden terhadap rasa manis dengan kepuasan produk. Diperoleh tidak ada hubungan signifikan antara rasa manis dan kepuasan terhadap produk. Kemudian kami juga menanyakan tingkat kesukaan responden terhadap tekstur dan aroma dari setiap produk. Diperoleh produk C kembali unggul dalam kepuasan terhadap tekstur dan aroma dengan jumlah responden suka dan sangat suka paling banyak. Kemudian kami mengolah datanya untuk dibuatkan grafik Foxtrot. Diperoleh produk C memiliki nilai tengah dan rata-rata kepuasan tertinggi untuk tekstur dan aroma dibanding dengan dua produk lainnya. Kemudian kami juga membuat data tersebut untuk dijadikan grafik skewness dan kurtosisnya. Diperoleh bahwa skor kepuasan produk C terhadap tekstur dan aroma cenderung terkonsentrasi di slot tinggi dan lebih simetris. Dan yang terakhir kami menanyakan kepada responden mengenai yogurt favorit dari mereka. Diperoleh sebanyak 51% responden memilih produk C sebagai yogurt yang paling mendekati selera mereka. Baiklah, di slide ini preferensi responden terhadap produksi yogurt dalam skala besar. Mayoritas responden menganggap konsistensi dan rasa sangat penting dalam produksi yogurt. Penilaian sangat positif dengan persebaran yang sangat mengerucut pada nilai tertinggi. Di grafis selanjutnya itu responden mendukung penerapan teknologi untuk menjaga kualitas produk yogurt. Pada statistik, distribusi sangat positif menunjukkan persepsi baik terhadap peran teknologi.
Pentingnya analisis komposisi itu bagi mayoritas responden menilai pentingnya analisis komposisi dalam produk yogurt. Dapat dari statistik distribusi data sangat positif dan konsisten, menunjukkan kesadaran terhadap kualitas barang bahan. Lalu di section keempat kita dapat melihat faktor pembelian dan media informasi responden terhadap pembelian yogurt saset. Minimarket itu menjadi tempat pembelian utama mencerminkan kenyamanan akses dan kemudahan akses dan kenyamanan. Lalu faktor pembelian yogurt terdiri dari rasa, harga dan juga gizi dan itu menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Media informasi produk yogurt sebagian besar responden mengetahui produk dari pengamatan langsung dan media sosial. Lalu di section kelima kita dapat melihat hasil analisis loyalitas pembelian yogurt dan harapan responden mengenai produk yogurt yang diinginkan. Pentingnya reputasi merek terhadap responden itu cukup tinggi. Responden juga memperhatikan reputasi merek saat membeli produk yogurt. Rasa yang konsisten dan kualitas produk adalah faktor utama untuk menjaga loyalitas konsumen atau juga responden. Kritik utama terletak pada tekstur yang terlalu cair dan rasa yang kurang seimbang. Lalu kita dapat melihat juga di sini minat responden pada produk inovasi yogurt kemasan saset. Minat responden terhadap produk yogurt inovatif sangat tinggi. Dapat dilihat dari statistik, distribusi jawaban menunjukkan konsistensi dan dominasi ketertarikan tinggi. Lalu di bagian sini, saran dan harapan konsumen. Responden berharap yogurt dapat menjadi lebih sehat, alami, dan tidak terlalu manis dan ramah lingkungan. Nah, berikut ini adalah hasil dokumentasinya. Di sini kami sedang menyajikan ketiga produk yogurt saset tersebut ke dalam wadah cup. Lalu, di sini adalah bukti dokumentasi para peneliti kuesioner yang sedang mengonsumsi ketiga yogurt tersebut. Wah, kita sudah berada di tahap paling akhir, yaitu kesimpulan. Jadi, apa sih kesimpulannya? Nah, jadi produk yogurt saset tersebut memiliki potensi besar di pasar mahasiswa, asalkan pengembangannya dibuat dengan memperhatikan pengalaman konsumsi, kebutuhan gizi, dan preferensi praktis serta tata ekonomis. Oke, sekian, terima kasih. Sebagai organisasi yang merangi dan praktisi kali ini, kami akan mengumumkan produk yogurt yang paling disukai oleh semua orang. Jadi, produk yogurt yang paling disukai semua orang dengan perolehan total 5% adalah produk yogurt C.